Zaman sekarang kayaknya penting banget ya kalau misalnya kalian lagi keluar rumah, khususnya kalau misalnya kalian lagi bawa mobil, itu kalian punya yang namanya dashcam. Karena kita nggak tahu ya di jalan tuh ada apa. Seenggaknya kalau misalkan ada kejadian, kita tuh punya bukti rekamannya. Nah kebetulan di studio Sumur Gitu kita kedatangan dashcam dari Hikvision dan ini tipenya adalah C200S. Nah dashcam ini menurut gue menarik banget karena di harganya 1 jutaan kecil kita udah dapat fitur yang cukup lengkap dan kamera belakang juga. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oh ya, buat kalian yang belum tahu brand Hikvision itu brand apa, sebenarnya brand satu ini tuh udah gede banget dan dia tuh kebanyakan main di dunia CCTV. Jadi buat kalian yang udah sering pasang CCTV, harusnya kalian tahu brand yang satu ini. Nah sekarang dia tuh masuk ke ranahnya dashcam juga. Jadi gue penasaran banget untuk dashcam yang satu ini karena emang dari brand Hikvision sendiri di dunia CCTV itu udah bagus banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paket pembeliannya. Kita dapat apa aja nih? Pertama kita dapat manual book dan selanjutnya kita dapat satu stiker elektrostatik. Nah fungsi dari stiker ini tuh untuk apa? Nah fungsi dari stiker itu sebenarnya biar kaca film kita tuh akan tetap aman kalau misalkan kita mau pakai dashcam yang satu ini. Jadi kita tempelin dulu stiker elektrostatiknya ke kaca, baru kita pasang dashcamnya. Kenapa begitu? Karena ini lemnya kuat banget loh. Di bagian dashcamnya ini lemnya dia pakai lem 3M. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai stiker elektrostatik, ini bakal ngerusak kaca film kalian kalau misalkan kalian mau lepas dashcamnya. Lalu kita dapat satu buah dashcam untuk kamera depannya yang menurut gue ini desainnya bagus, dan kalau misalnya kita buka lagi di bawahnya kita dapat satu buah colokan lighter untuk ke mobil kita. Di sini kita dapat 2 port USB Type A. Nah selanjutnya di sini juga kita dapat satu kabel USB Type C ke Type A yang ukurannya panjang ya. Ini nantinya kabelnya bakal dicolok ke dashcam yang bagian depan. Dan terakhir kita juga dapat kamera belakangnya yang ukuran kabelnya ini panjang banget. Ini bisa untuk mobil yang 7-seater juga ya, harusnya ini masih aman. Nah sekarang kita bahas dulu untuk spesifikasi dashcam yang di bagian depan ya, atau kamera depannya. Untuk spesifikasinya dia punya lensa bukaan itu di 2.0, jadi ini harusnya aman kalau misalnya kalian mau pakai di malam hari. Dan untuk viewing angle-nya ini juga udah cukup luas, yaitu di 121 derajat. Untuk penyimpanan microSD, dashcam ini support sampai di 256 GB ya. Dan di dashcam ini dia juga udah built-in WiFi, jadi kalian bisa konekin ke smartphone kalian lewat aplikasi yang namanya HikDashcam. Lalu di dashcam ini juga dia udah ada speaker dan mikrofonnya juga, jadi bisa ngerekam suara dari dalam mobil kalian. Yang gue suka di bagian kamera depannya ini, dia tuh di bagian lensanya kita bisa atur ya untuk angle-nya, nggak cuman ke atas ke bawah aja, tapi ke kiri ke kanan kita juga bisa atur. Jadi bisa disesuaikan dengan apa yang kita mau. Untuk perekaman videonya dia tuh maksimal di kamera depannya sampai di resolusi Full HD 30 fps. Dan dia tuh juga punya fitur yang namanya G-sensor ya. Jadi kalau misalkan ada bunturan ataupun guncangan, nanti videonya tuh akan otomatis tersimpan dan dia tuh nggak akan ketimpa kalau misalkan ada video yang akan datang gitu, atau rekaman yang akan datang. Untuk dashcam ini dia juga punya fitur parking monitor 24 jam ya. Jadi dia bisa ngerekam selama 24 jam, tapi ini butuh yang namanya hardware kit tambahan lagi. Jadi beli terpisah. Nah, untuk pemasangan hardware kit tambahan, saran gue kalian ke orang yang ngerti kelistrikan mobil ya. Karena ini langsung dicolok ke aki. Jadi ya ini nggak bisa kalian pasang secara asal. Oh ya, buat kalian yang tinggal di Jakarta ataupun Tangerang, Hikvision juga nyediain jasa home service ya untuk pasang dashcam di mobil kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Yang menariknya untuk dashcam yang bagian depan ini, kita tuh udah disediain layar berukuran 3 inch yang menurut gua ini udah cukup besar. Jadi di bagian layar ini kita udah bisa lihat nih tampilan live view dari kamera depan ataupun kamera belakang secara real time. Nah sayangnya aja untuk bagian layar ini nggak support touchscreen ya. Untuk navigasinya kalian cukup pakai tombol yang ada di bagian bawah aja. Kalau buat gue pribadi, gue malah lebih seneng tombol fisik kayak gini ya. Jadi menurut gue ini tuh lebih aman kalau misalkan kita lagi berkendara di jalan. Nah sekarang kita move ke kamera belakangnya. Untuk kamera belakangnya perekamannya maksimal di Full HD 24 fps ya, dan viewing angle-nya juga cukup luas, yaitu di 124 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pemasangannya. Untuk pemasangannya sebenarnya bisa gue bilang cukup mudah. Ini pintar-pintar kalian aja rapiin kabelnya di plafon mobil kalian itu di bagian atas. Nah sebelum kalian pasang dashcamnya, ini kalian bersihin dulu ya kaca kalian biar nggak ada debu. Habis itu kalian tinggal tempel stiker elektrostatik dan kalian tinggal tempel dashcamnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Habis itu di bagian USB Type-C-nya kalian bisa pakai kabel yang USB Type-C ya, kalian tinggal colok aja. Nah gue sini jalurnya gue bikin di bagian atas, langsung gue menuju ke pilar A.
dan gua langsung buka karet di bagian pintu mobil gua ya. Nanti gua masukin ke bagian situ, karena di bagian situ tuh ada sela-sela yang dimana kita bisa taruh kabel di situ, kita sempilin. Kalau misalkan mobil kalian udah banyak USB Type A nya, menurut gue itu lebih bagus ya. Jadi kalian nggak perlu colokan lekter lagi, jadi langsung aja colok ke USB. Nah sekarang kita move ke pemasangan untuk kamera belakangnya. Ini sebenarnya juga sama seperti kamera depan. Ini kalian tinggal tempel aja untuk stiker elektrostatiknya dan kalian langsung tempel dashcamnya. Untuk kabelnya kalian bisa rapiin aja di bagian plafon atas mobil kalian. Di mobil gue ini sebenarnya bisa rapih kabelnya dan bisa masuk itu lewat karet di bagian sini. Cuma sayang aja gue malas bongkar dan gue nggak mau otak-atik, jadinya akhirnya gue langsung masukin aja ke plafon atas mobil gua gitu, biar gua nggak ubah apapun yang ada di mobil gua gitu, tetap seperti aslinya. Nah ini gue jalur tetap sama nih, gue menuju ke bagian pilar, abis itu gua buka karet di bagian pintu belakang dan gue masukin lewat sela-sela situ kabelnya. Habis itu gue menuju ke bagian tengah, gue tetap rapihin di bagian pilar-pilarnya, nanti gue masukin lagi ke karet yang bagian pintu depan, dan itu nantinya menuju ke kamera dashcam yang di bagian depan. Dan sisanya karena ini kabelnya masih panjang, ini gue sempilin di dekat laci kursi penumpang. Dan udah deh, sekarang jadi rapih. Setelah semua terpasang, udah kalian tinggal masukin aja micro SD-nya, dan kalau misalnya kalian mau konekin ke smartphone kalian, kalian bisa download aplikasi yang namanya HIK Dashcam. Di aplikasi ini kalian bisa lihat secara live view, kalian bisa copy untuk hasil videonya, ini kalian bisa lakuin itu juga, dan lain-lain. Nah sekarang kita move ke hasil perekaman untuk dashcam-nya ya. Ini gue kondisi di siang hari. Kamera depannya udah cukup baik ya, view angle-nya luas dan plat nomor juga udah kelihatan dengan jelas. Untuk kamera belakang juga udah cukup bagus, meskipun FPS-nya nggak sampai 30, tapi masih terbilang aman kok. Yang penting plat-plat nomor tuh masih terlihat dengan jelas. Lanjut, kalau dipakai sore hari ini masih aman juga ya sebenarnya dengan kondisi hujan. Gue coba untuk kamera depan kualitasnya masih cukup oke, dan plat nomor kendaraan juga masih terlihat cukup jelas. Begitu juga sebaliknya untuk kamera belakang masih bisa gue bilang cukup jelas juga. Plat nomor masih kelihatan dengan jelas kalau misalkan dalam keadaan deket gitu. Yang penting sih asal kaca kalian tuh bersih dari jamur ya. Itu harusnya akan lebih bagus lagi untuk hasil perekaman videonya. Lanjut untuk perekaman di malam hari, ini kondisi hujan karena emang di daerah rumah gue setiap hari sekarang malam itu hujan terus. Gue nggak nemu malam itu nggak hujan, pasti hujan. Ini perekaman videonya udah mulai terbatas ya jarak pandangnya. Kalau misalkan udah mulai agak jauh, ini plat nomor udah nggak kelihatan sama sekali. Begitu pula dengan kamera belakangnya, ini udah nggak kelihatan sama sekali. Tapi kalau misalkan dalam jarak yang masih dekat, masih terkena sinar lampu mobil kalian, ini masih terlihat dengan jelas untuk plat nomornya. Begitu pula dengan kamera belakang. Tapi balik lagi ya, untuk kamera belakang ini sebenarnya tergantung dari kaca film yang kalian pakai, segelap apa. Kalau misalkan makin gelap ya otomatis perekamannya juga makin nggak optimal sih. Oh ya, seperti yang sebelumnya gue bilang, untuk dashcam ini dia support fitur yang namanya G-Sensor. Jadi kalau misalkan ada benturan, dia akan otomatis terekam dan tersimpan videonya. Nah untuk G-Sensor ini kita bisa setting di bagian dashcam ya, untuk tingkat sensitivitasnya. Kalau misalkan di rumah kalian atau di daerah kalian itu sering banyak lubang atau posisi tidur, saran gue kalian turunin aja untuk tingkat sensitivitasnya itu ke yang paling rendah atau yang low. Biar kenapa? Biar nggak dikit-dikit kalau misalkan goyang dikit, nanti otomatis videonya akan tersimpan gitu. Jadi kalau misalkan emang bener-bener benturannya cukup kenceng aja, baru videonya itu akan tersimpan. Itu menurut gua ngaruh banget sih. Untuk memori yang gue pakai ini tuh kapasitasnya di 64 GB ya, dan dia tuh bisa ngerekam total tuh kurang lebih sampai 7 atau 8 jam. Dan nanti kalau misalkan udah full ya, dia akan ngedelete lagi untuk video-video yang lama, nanti akan ketimpa secara otomatis. Untuk dashcam ini fitur loopingnya menarik ya, karena ini kita bisa set secara manual, mau 1 menit, 2 menit, ataupun 3 menit. Kalau buat gue pribadi, gue set ke 1 menit aja, biar kalau misalkan gue lagi mau cari video tertentu, ini akan lebih gampang untuk carinya. Kesimpulannya, menurut gue dashcam yang satu ini worth it banget. Kalau misalkan kalian lagi punya budget 1 jutaan, tapi kalian pengen punya dashcam yang cukup lengkap fiturnya, terus kameranya juga ada depan belakang,
sekarang ya ini menurut gua recommended sih, karena dengan harga segini kalian udah dapat garansi 2 tahun, dan dari segi brand sendiri atau dari segi kualitas sendiri menurut gua dashcam yang satu ini udah oke banget. Oh ya, untuk Hikvision itu hadir di Gias ya guys. Jadi kalian bisa mampir aja ke sana di ASBSD dari mulai tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus. Nah, kalau misalnya kalian mampir ke boothnya, kalian bisa dapat promo ataupun hadiah yang menarik. Segitu aja review dari gua. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Gua Ten dari Sumur Gadget. Pamit.